Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Shinchuan, yaitu di part keempat. Langsung saja. Susu coklat gak diminum malah diemut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan si gundul di sana yang menyerang ke arah Shinchuan, dan ia pun berkata, "Shinchuan, setelah gerakan ini masalah kita akan selesai." Sambil terlihat kobaran pedangnya itu dari atas yang mengarah ke arah Shinchuan. Di sana Shinchuan pun berkata, "Bagus, kau sendiri yang bilang ya." Sambil terlihat tebasan dari serangan si gundul itu yang mengarah ke arah Shinchuan, dan ceprot. Ternyata Shinchuan pun dapat menahan dengan satu tangannya dan berkata, "Satu gerakan selesai, tarik pedangmu, kau tidak bisa melukaiku." Sambil si gundul itu pun makin menekan pedangnya, dan ia pun berkata, "Aku tidak percaya, 12 lapisan keterampilan, hancurkan." Dan Shinchuan pun berkata, "Hah, kau jadi sedikit brengsek." Ceprok. Dan muka dari si gundul itu pun dihantam tinju oleh Shinchuan dengan sangat dahsyat, hingga si gundul itu pun terpental jauh dan terdiam dengan bertanya-tanya akan kekuatan Shinchuan itu. Lalu di sisi Shinji, ia pun berkata, "Apa yang terjadi padanya? Dibunuh oleh ayahku." Lalu gadis cincin di sana pun berkata, "Tidak, tapi karena pukulan ayahmu, dia sepertinya mendapat keuntungan besar." Dan ternyata si gundul di sana pun malah tersenyum sambil berkata, "Hahaha, aku Chen Xingsu telah terhambat selama lebih dari 10 tahun, dan hari ini aku akhirnya membuat terobosan." Sambil terlihat aura membara karena ia pun menerobos ke tingkat selanjutnya. Dan di sana si gundul pun berkata lagi, "Untuk masalah hari ini aku berhutang budi padamu, dan aku akan mencoba mencari kesempatan untuk membayarmu kembali lain kali." Sambil ia mengacungkan goloknya kepada Shinchuan, dan di sana Shinji pun terkejut berkata, "Hah, kenapa dia bilang dia berhutang budi pada ayahku? Bukankah dia sendiri yang menerobosnya?" Lalu gadis cincin di sana pun menjawab, "Baru saja dia dengan paksa menggunakan teknik 12 lapis dan menyebabkan meridiannya mengalir ke belakang, membuatnya mengalami cedera internal. Lalu dia malah bisa menerobos." Sambil gadis cincin itu pun terkagum-kagum dengan Shinchuan, dan di sana ia pun berkata lagi, "Ayahmu benar-benar menemukan katup udara Chengchen secara akurat, dan meninjunya tidak hanya membantunya melancarkan kekuatan spiritualnya, tapi juga membantunya menerobos alam. Jadi dia berhutang budi pada ayahmu." Sambil terlihat Shinji di sana terbengong bergumam, "Ya ampun, apa ini kekuatan dan pola pikiran ayah? Aku harus belajar dari ayahku." Tapi di sisi Shinchuan, ia pun malah terkejut berkata, "Apa yang terjadi? Sial, apa dia juga punya sistem? Aku hanya meninjunya dan dia menerobos. Bagaimana bisa miliknya lebih sederhana dari punya aku? Mengerikan. Ayo pergi, siapkan uang nanti, dan suruh seseorang untuk memperbaiki jalan di dekat pintu." Sambil ia mengajak Shinji pergi dari sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari, dan seseorang pun berkata, "Apa kau sudah dengar kalau tuan ketiga dari keluarga Chen Xingse, dan seseorang pria kuat bernama Shinchuan bertarung di langit 2 hari yang lalu?" Lalu temannya pun menjawab, "Aku sudah tahu, tuan ketiga Chen juga menerobos." Lalu temannya pun berkata lagi, "Dan menurut berita terbaru, sepertinya Shinji, putra dari Shinchuan, membuat putri kecil keluarga Chen pingsan." Ada kejadian seperti itu. Sambil kita diperlihatkan Shinji yang berjalan dengan gadis cincin di sampingnya. Sambil terdengar seseorang di sana berkata juga, "Itu disebut muda dan sembrono, dan orang-orang yang cakap memang seperti itu." Sekarang di seluruh kota Minghou sudah menyebar. Shinji ini sangat berbakat dan menerobos alam Yuandan pada usia 17 tahun. Dalam hal bakat, dia bahkan lebih berbakat daripada 4 tuan muda dari kota Minghou. Sambil kita diperlihatkan seseorang dengan memakai cadar di sana, dan ia pun bertanya, "Bukankah itu hanya rumor?" Dan orang di depannya pun berkata, "Oh, memang dari mana datangnya begitu banyak rumor? Faktanya ada di sini. Apa begitu sulit untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik?" Dan temannya pun berkata, "Apa kau dari Ting Yulau?" Dan orang yang bercadar itu pun menjawab, "Jangan bicara omong kosong, jangan tanyakan dari mana asalku." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di waktu yang sama di suatu tempat seseorang pun berkata, "Jenius pertama Shinji membuat tuan keempat lemah. Shinji hebat, Shinji mampu. Ayah Shinji yang paling tampan." Sambil terdengar beberapa orang yang memuji Shinji bersama Shinchuan di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah pintu yang didobrak di sana. Lalu terlihat Shinji bersama gadis cincin, dan Shinji pun berkata, "Itu jelas untuk membunuhku, mengkeluarkan diriku sebagai jenius pertama di kota Minghou. Bukankah
Ini membuatku menjadi punya musuh. Ternyata yang mendobrak pintu itu adalah Shinji, dan ternyata lagi di dalamnya terdapat Shinjuan. Dan di sana Shinji pun berkata, kamu juga sudah mendengar bahwa aku masih muda sekarang dan masih ada celah di antara mereka. Bisakah kamu menjelaskan apa yang akan dipikirkan oleh para jenius di kota Minghou saat mereka mendengar desas-desus itu? Sambil ia pun masih berbicara dengan gadis cincin. Tapi Shinjuan di sana pun melirik ke arah anaknya dan ia pun berkata, apa? Kau takut? Dan Shinji di sana pun terkejut berkata, ayah, aku tidak akan takut. Aku juga tidak akan mempermalukanmu. Ayah, aku hanya tahu bahwa semakin tinggi kau diangkat, maka semakin menyakitkan saat kau jatuh. Lalu Shinjuan pun berkata, anakku membuat kemajuan. Lalu Shinji di sana pun marah berkata, aku kesal ayah. Siapa yang menyebarkan desas-desus untuk menjebakku? Aku mengutuknya untuk memiliki seseorang putra tanpa ayah. Sambil ia makin emosi di sana, dan Shinjuan pun berkata, kenapa kau membesar-besarkan hal sepele seperti itu? Anakku, jenius nomor 1 di kota Minghou. Bagaimana jika kau melakukan bagianmu? Putra Shinjuan, jangankan nomor 1 di kota Minghou, bahkan jika dikatakan nomor 1 di dinasti Jiuyang, memangnya kenapa? Sambil terlihat Shinji di sana yang hanya terbengong, lalu Shinjuan pun pergi sambil berkata, renungkanlah anakku. Dan Shinji di sana pun berkobar membara, lalu ia pun berkata, ayah, aku mengerti harapanmu, aku tidak akan mengecewakanmu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Shinji di sana yang berkultivasi ditunggui oleh gadis cincin, dan gadis cincin pun bergumam, ternyata sangat mudah untuk membangkitkan tubuh dewa. Aku mencoba banyak cara untuk membangunkannya, tapi tuan ini berhasil hanya dengan beberapa kata dari ayahnya. Sambil gadis cincin itu pun melirik jatuh cinta kepada Shinjuan. Lalu Shinjuan di sana pun memandangi anaknya sambil berkata, setelah aku memberinya 2 sup ayam, dia terbangun dengan fisik yang luar biasa. Apa ini tingkat protagonis? Tapi tidak apa. Bahkan jika dia tahu kalau aku yang menyewa orang-orang itu adalah niat baikku. Sambil ia tersenyum-senyum hingga dipandangi oleh gadis cincin, dan di sana gadis cincin pun bergumam, benar saja senior ini sudah tahu semuanya. Karena masa lalunya Shinji masih sedikit pengecut dan merasa insecure, tapi kali ini benar-benar membuat Shinji yakin akan seni bela dirinya. Sambil ia terus memandangi Shinjuan itu, dan gadis cincin pun bergumam lagi, apa ini rencananya Tuan Shinjuan? Tuan Shinjuan memang hebat, rencananya begitu mendalam. Sambil ia pun makin terkesima dengan Shinjuan, dan tiba-tiba Shinjuan di sana pun merasakan sesuatu, dan ia pun bergumam, kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang menatapku, dan ada perasaan kesucian yang tidak tertandingi. Ternyata ia merasakan kehadiran dari gadis cincin itu yang jatuh cinta padanya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di markas geng ular naga. Sambil terlihat seseorang yang berjalan di sana, dan seseorang pun berkata, pelayan, mau pergi kemana kau? Ternyata orang itu pun membawa bungkusan yang sangat besar, dan orang itu pun berkata, jangan berteriak. Sambil terlihat orang yang bertanya itu pun ketakutan. Lalu orang yang bertanya itu pun berkata, pelayan, ada kabar baik. Aku tidak tahu dari mana berita itu keluar, tapi ku dengar Shinji menyinggung keempat tuan muda. Ayah dan anak ini akan segera dalam masalah. Dan ternyata itu adalah pria bertato ular di tangannya, dan ia pun langsung menghantam orang yang bertanya tadi. Dan ia pun marah berkata, kau sebut itu berita bagus? Coba pikirkan, saat Shinji terbunuh, menurutmu siapa yang akan dicurigai pertama kali? Sana pesan kereta dan beritahu anggota geng dan seluruh saudara-saudara cepat bergerak. Kota Minghou sudah tidak bisa ditinggali. Sambil ia berteriak-teriak marah dan ketakutan berkeringat dingin. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Shinji yang menuang teh, sambil ia pun berkata, ayah, apa kamu sudah dengar? Geng ular naga kocar-kacir dalam semalam, dan semua anggotanya menghilang. Sialan, mereka pasti melakukan ini untuk membunuhku. Kalau tidak, kenapa mereka melarikan diri? Jika mereka tidak bisa mengalahkan kita, mereka malah menggunakan hal seperti itu. Sungguh tercela. Sambil Shinji di sana pun emosi dan marah, dan ia pun meremas tekonya hingga hancur. Dan Shinjuan pun terkejut bergumam, ada apa ini? Teko spiritualku dihancurkan olehnya. Tapi sudah ada kambing hitamnya, jadi aku tidak perlu membuat alasan lagi. Lalu ia pun berkata, anakku,
kau sudah membangunkan fisikmu dan kau sudah disuplai kembali oleh fisikmu. Basis kultivasimu seharusnya meningkat banyak kan? Bagaimana? Lalu Shinji di sana pun menjawab, ayah, sejak kebangkitan tubuh fisikku, kecepatan kultivasiku sudah bertambah berkali-kali lipat dalam sehari, ayah. Aku sudah mencapai alam Yuan dan tingkat 5. Lalu Shinjuan di sana pun tersenyum berkata, ayahmu ini sudah melihat terlalu banyak orang jenius dan tubuh suci tidak biasa. Kau dianggap baik-baik saja anakku. Sambil terlihat Shinji di sana terbengong, lalu ia pun berkata, jangan khawatir ayah, aku sudah mengerti apa itu hati pria yang kuat dan aku pasti akan membuatmu bangga pada aku ayah. Sambil terlihat Shinjuan di sana tersenyum memandangi Shinji dan ia pun bergumam, ya memang benar sifat karakternya masih harus dikonsolidasikan untuk waktu yang lama. Jadi jika terjadi sesuatu dia tidak akan mudah putus asa. Tapi tiba-tiba seseorang dari luar pun terkejut berkata, ayo lihat, kita mungkin punya peluang besar. Dan ternyata dari atas langit terdapat seseorang dengan aura membara yang menyerupai petir kekuningan. Dan di sana Shinjuan bersama Shinji pun memandangi dan Shinji pun berkata, ayah tunggu aku, siapa itu? Dan Shinjuan di sana pun bergumam, apa ini alam nirvana, tekanan yang menakutkan. Bahkan jika aku tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, aku tidak bisa menandinginya. Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang memberi hormat dan ia pun berkata, Master, selamat datang di kota Minghao, dan itu adalah tuan kota Bai Chen. Sambil kita diperlihatkan orang yang melayang tadi dan ia pun langsung berdiri di depan tuan kota dan tuan kota pun berkata, saya mengundang Anda untuk menghadiri perjamuan Dimension tuan kota. Lalu orang itu pun menjawab, terima kasih tuan kota Bai atas kebaikan Anda. Sekarang setelah Anda semua di sini, biarkan orang tua ini mulai. Sambil tiba-tiba ia pun menjentikan dua jarinya di sana dan mengarahkan ke arah sesuatu. Ternyata jarinya itu pun mengeluarkan aura membara yang menyerupai gumpalan-gumpalan api. Sambil ia dipandangi oleh banyak orang di sana dan ia pun berkata, konferensi alkimia akan dimulai besok. Siapapun yang berusia di bawah 20 tahun yang sudah mencapai alam Yuan dan bisa datang dan mencobanya. Dan ternyata ia pun mengeluarkan tungku yang besar di sana dan ia pun berkata lagi, konferensi ini hanya untuk menguji bakat alkimia dan semua yang lulus akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Master Pangki, dan Mansion tuan kota juga akan memberi hadiah. Sambil terlihat tuan kota itu yang menuju ke arah tungku yang melayang di udara dan di sana semua orang pun bersorak-sorak dan Shinjuan di sana pun bergumam, tuan kota Bai ini cerdik. Dia memanfaatkan nama Pengki untuk mengambil kesempatan untuk menahan kejeniusan dan membuat koneksi. Lalu terlihat seseorang di sana berkata, tidak perlu dasar alkimia, cukup uji bakat. Ada batasan umur dan alam. Sialan, aku yang mengendalikan nasibku sendiri kan. Lalu Shinjuan pun mendekat ke arah Shinji dan ia pun berkata, apa Shinji sudah siap? Ini adalah langkah awalmu yang sebenarnya anakku. Lalu di sana Shinji pun menjawab, aku siap ayah. Lalu ia pun bergumam, akhir-akhir ini Master sudah mengajariku dasar-dasar alkimia. Selain itu, aku sudah bisa meracik pil obat kelas 1. Sambil ia memperlihatkan cincin di tangannya itu dan di sana Shinjuan pun bergumam, benar saja ada seorang pak tua di cincin itu. Sambil ia pun melihat ke arah cincin yang dipakai oleh Shinji itu dan di dalamnya kita diperlihatkan gadis cincin di sana yang bergumam, ya dia menatapku, dia menatapku. Aku penasaran apa dia puas dengan pengajaranku. By the way, Shinjuan masih menganggap kalau di dalam cincin itu terdapat pak tua yang mok-mok, ternyata gadis muda dan cantik. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Shinjuan bersama Shinji yang sudah berada di dalam ruangan dan di sana Shinjuan pun berkata, jadi apa kau sudah berhasil memurnikan pil obat? Apa mastermu yang memberimu formula pil obat? Sambil terlihat gadis cincin itu yang terkejut dan ia pun berkata, puji aku, cepat puji aku tuan. Dan Shinjuan di sana pun bergumam, benar saja, tebakanku benar, memang ada kakek tua di dalam cincin itu. Lalu Shinji di sana pun menjawab, ayah, itu adalah formula alkimia unik yang diteliti oleh Master dan belum terdaftar di asosiasi alkemis. Lalu ia pun bergumam, ayah terlihat begitu tenang, dia pasti sudah menebak keberadaan Master. Lalu Shinji pun berkata lagi, Master berkata kalau dia akan memberiku beberapa pil untuk mendaftar ke asosiasi alkemis ayah.
Lalu Shinji pun bergumam lagi, juga meskipun aku tidak mengatakan apa-apa tentang Master, tapi seorang jenius seperti ayah, dia pasti sudah tahu semuanya kan? Lalu ia pun berkata lagi, pada saat itu selama seseorang menggunakan resep pil saya, pil pemurnian, setengah pendapatannya akan dibagi pada aku ayah. Sambil terlihat Shinjuan di sana terkejut dan ia pun bergumam, sial, bukankah ini berarti anak ini adalah lebih kaya dariku? Di masa depan aku harus bergantung padanya. Benar juga, aku ayahnya, wajar saja jika dia menghabiskan uang untuk mendukung langkahku, tapi sepertinya ini masih sedikit terlalu dini untuk itu. Sambil terlihat Shinji di sana yang berbahagia bersama dengan gadis cincin di depannya. Tapi tiba-tiba gadis cincin di sana pun mendorong Shinji dan ia pun berkata, "Oke, cepatlah Shinji." Dan di sana Shinji pun berkata, ayah, lihat, ini resep pil untukmu, jauh lebih bagus daripada yang aku gunakan ayah." Sambil ia memberikan kertas resep kepada ayahnya itu, dan Shinji pun berkata lagi, "Kata Master, meskipun kau mungkin tidak level dengan resep pil tingkat rendah ini, tapi menggunakan resep pil ini tidak akan mengungkapkan identitasmu dan memanfaatkannya akan cukup." Lalu ia pun bergumam, "Master, ada apa ini?" Tapi Shinjuan di sana pun berkata, "Terima kasih Master, akan kukatakan langsung padanya di masa depan." Sambil ia pun menerima resep dari Shinji itu, dan Shinjuan pun berkata lagi, "Akan kucek ulang ya." Lalu kita diperlihatkan gadis cincin yang makin jatuh cinta kepada Shinjuan, dan ia pun bahagia berkata, wah, ia mengeceknya. Ini sangat bagus. Masa depan apa yang kamu bicarakan Master? Bagaimana cara memeluk lagi? Sepertinya aku harus segera memulihkan kekuatanku dan memulihkan tubuh fisikku. Sambil terlihat Shinji yang memandangi gadis cincin itu, dan ia pun bertanya-tanya di sana sambil bergumam, "Master, jadi agak aneh. Apa mungkin ada yang salah dengan jiwanya? Dalam beberapa hari terakhir, Master sudah menghabiskan terlalu banyak energi dan mempelajari alkimia, dan setelah beberapa saat lebih baik membicarakan Master beristirahat." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari di alun-alun kota Minghao, dan terlihat beberapa tungku yang berjejer di sana dan dua kursi yang berada di tengah tungku itu. Dan di sana seseorang pun berkata, Master Peng Hai, dermawan yang sangat hebat, saya akhirnya bisa bertemu dengan Anda secara langsung Master." Lalu seseorang dari belakang pun berkata, "Apa memangnya dia bisa punya hubungan dengan Master Peng Hai? Dia sedang membicarakan tentang resep terkenal dari Master Peng Hai ya." Lalu seseorang di sana pun berkata, "Meskipun kedengarannya tidak bagus, tapi itu benar-benar bermanfaat bagi banyak anak." Dan seseorang pun berkata lagi, "Karena itu aku selalu merasa niat awalnya seharusnya tidak sesederhana itu, seperti menguntungkan anak-anak. Aku tahu ayahku juga menghabiskan banyak uang untuk membeli satu, tapi aku sebenarnya sudah lama disapi." Tapi tiba-tiba kita diperlihatkan angin puting beliung di sana yang memancarkan aura yang sangat membara di antara tungku-tungku itu. Dan seseorang pun berkata, "Semua tahu hari apa ini, jadi jangan berisik." Dan seseorang di sana pun ketakutan berkata, "Wah, sungguh aura yang mendominasi. Master Pengki ada di sini secara pribadi. Dia adalah kesempatan bagi kalian generasi muda. Aku harap kalian akan tampil dengan baik." Sambil kita diperlihatkan Tuan Kota bersama Master Pengki, dan di sana Tuan Kota pun berkata, "Ada ribuan tungku di lapangan, talenta muda yang telah tiba, silahkan ambil tempat kalian." Dan di sana kita diperlihatkan beberapa peserta yang langsung melesat dengan cepat ke arah tungku itu. Dan di sana seseorang pun berkata, "Tungku pil itu milikku, pergilah, memangnya kau bisa alkimia." Sambil kita diperlihatkan seseorang pemuda di sana yang terjatuh, dan ia pun didatangi Tuan Kota, dan pemuda yang terjatuh itu pun berkata, "Tuan Kota, mereka saling bertarung dan berebut tungku alkimia, mereka melanggar aturan." Lalu Tuan Kota pun berkata, "Master Pengki tidak bilang kalau kalian tidak bisa saling berebut. Jika kau bahkan tidak bisa mendapat tungku alkimia, jenis alkimia apa yang akan kau buat?" Sambil ia pun dipandangi oleh Shinjuan dari kejauhan, dan Shinjuan pun bergumam, "Dia benar, bagaimana bisa ada keadilan mutlak di dunia ini? Yang disebut keadilan juga harus dicapai dengan perjuangan sendiri." Sambil kita diperlihatkan di sisi lain alun-alun, di sana Shinji pun marah berkata, "Apa kau masih ingin melawanku?" Dan
ceprok sambil terlihat Shinji yang menghantam muka seseorang di sana, dan seseorang pun berkata, siapa pemuda itu? Dia membunuh Yuan dan tingkat keempat dalam hitungan detik. Sambil ia memandangi Shinji di sana, dan orang itu pun berkata, sepertinya kau yang bernama Shinji kan? Haha, yang disebut-sebut sebagai bakat terbaik yang baru-baru ini dirumorkan secara gila-gilaan sebagai jenius pertama di kota Minghao kan? Yang bahkan bisa mengalahkan keempat tuan muda dari kota Minghao. Lalu Shinji di sana pun menjawab, aku sudah menerimanya dan itu memang aku. Lalu orang di depannya pun bergumam, dia mengakuinya, oh gue pikir dia jenius, ternyata dia hanyalah anak yang bodoh. Lalu ia pun berkata lagi, bagus, seperti yang diharapkan dari jenius pertama di kota Minghao. Aku ingin mendapatkan arahan darimu di sini, apa itu tidak apa-apa. Tapi ternyata Shinji di sana pun malah memperhatikan tungkunya itu, dan ia pun berkata, tungku ini bagaimana? Dan seseorang pemuda yang menantangnya itu pun terbengong, dan ia pun marah berkata, kalau begitu kau membuatku emosi. Skip, kenapa kau tidak mengikuti alur biasanya? Sikapmu yang seperti itu, apa kau meremehkanku? Sambil ia pun marah-marah kepada Shinji itu, dan di sana Shinji pun menjawab, ya memang kenapa? Lalu ia pun menoleh, mungkinkah kau benar-benar menganggap dirimu seorang karakter? Apa kau berpikir kalau setelah beberapa kata salam, kau akan punya sikap seorang pahlawan? Kau itu bodoh. Masih jauh dari itu. Kau ini seperti sampah masyarakat. Sambil kita diperlihatkan pemuda itu yang makin emosi, dan ia pun akan menyerang berkata, Shinji, sombong sekali kau ya. Dan ceprok, ia pun dihantam dengan cepat oleh Shinji hingga terlempar di sana, dan Shinji pun berkata, ini karena kau bersikeras menaruh wajahmu di depanku dan minta dipukul ya. Dan bersambung mo.